Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wazidna ilman nafi'an Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, insyaallah kita akan mulai ya pendarusan kita kali ini, yaitu di kitab Taisir Mustalahul Hadis, sebenarnya Fadilatul Ustadz Dr. Mahmud Rohan yang telah meninggal tahun 2022 yang lalu di Mesir. Rahimahullahu ta'ala. Nah, insya Allah kita pertama ini masuk ke Al-Muqaddimah Al-Ilmiyah ya. Yaitu ada 3 pembahasan yang kita bahas. Yang pertama, sedikit permasalahan dari sejarah bagaimana muncul ataupun bagaimana berkembangnya ilmu mustalah hadis. Kemudian yang kedua adalah kitab-kitab yang paling masyhur di mustalahul hadis. Yang ketiga adalah beberapa takrifat di ilmu mustalahul hadis. Pertama untuk masalah ilmu nasy'ah dulu ya, nasy'ahnya. Nasy'ahnya itu kita akan mengambil 4 poin dulu. Itu yang pertama, intinya itu adalah sebenarnya nasy'ah itu dari zaman Nabi. Terus kan zamannya sahabat, kita mulai pakai tahun aja. Di zaman Nabi sama sahabat ini, ketika Nabi sama sahabat masih hidup, ini hampir semua ilmu kan belum ada yang dimudawan kan ya, belum ada yang mudawan. Tapi dari zaman Nabi ke zaman sahabat itu taftis tentang sanad sama matan itu udah berlaku kan. Dari yang kata Nabi, dari kata sahabat Umar ketika Nabi udah nggak ada ya, ketika sahabat Umar itu ada orang yang ngetok pintunya 3 kali, terus akhirnya dia balik. Terus kita Umar tanya, kenapa kamu balik? Saya mendengar hadis begini, sampai udah balik ketok 3 kali, maka harus balik. Kata Umar, kalau saya kayak gitu coba datengin, kalau enggak saya pukul kamu, kan saya hukum kamu. Terus dia datengin. Itu tandanya apa? Tandanya sepertinya memang udah benar menjaga riwayat. Nah, cuman belum ditertulis. Mungkin di situ nggak ada penulisan. Sampai di abad dari sahabat juga sampai ke zamannya kurang lebih sampai tabi'in juga dia secara umum mustalah itu dia belum terbentuk, meskipun secara tatbiki udah ada ya. Nah, yang mulai pertama nulis mustalah itu siapa? Yang pertama nulis mustalah itu dia itu mustalah itu belum mudawan secara ini, cuman terpisah-pisah, terpencar-pencar, belum jadi ilmu mustakil. Yang paling pertama nulis itu siapa? Zamannya Imam Syafi'i, yaitu mulai 150 setelah tabi'in ya. Itu di sini. Yaitu 150 Hijriah. Ini yang paling pertama itu Imam Syafi'i. Beliau nulis kitab apa? Beliau itu nulisnya di kitab Ar-Risalah. Oh, itu juga. Include. Iya, include. Kan usul fiqh kan ada pembahasan hadis ya kan? Nah, itu asal mustalah itu di situ. Nasih mansuh. Kan salah satu pembahasan hadis. Kemudian kitab Al-Um juga. Di Al-Um juga ada beberapa pembahasan hadis. Nah, habis Imam Syafi'i berlanjut juga ada Imam Ahmad. Cuman beliau lebih ke ilal. Terus juga nanti lanjut lagi ke muridnya lagi itu Imam Bukhari. Ada beliau punya kitab Rijal, itu tarikh kabirnya. Ini seterusnya mustalah ya, itu kan Rijal itu kan salah satu ini. Tapi 150 Imam Syafi'i bukan baru lahir. Iya, maksudnya zaman mulai dari sinilah, mulai abad-abad ke-2 akhir ya. Kedua akhir. Kemudian nanti juga Muslim dimana di Muqaddimah Shahihnya. Kemudian juga Abu Dawud di mana? Abu Dawud itu di Risalah Ahli Makkah. Di Risalah ila Ahli Makkah. Nama kitabnya itu ya? Maksudnya itu kenapa? Karena Ahli Makkah itu nanya tentang sunan. Kemudian Tirmizi juga ilalnya di sunan. Ada ilal kabir, ilal sogir. Nah, cuman semua ini pokoknya intinya mereka ini belum mudawan, masih terpencar-pencar dan juga masih belum terjadi disiplin ilmu yang menetap gitu loh. Belum ada terjadi benar-benar
terkumpul. Nah terus baru nanti sampai di titik ada yang namanya kok nggak ini ya? Ini apa? Apa bisa? Nggak bisa, weh. Ini dihapus dalam. Bukan, saya nggak bisa ketulis. Nah terus sampai yang pertama kali mulai jadi mudawan jadi satu gitu, jadi sebuah disiplin ilmu itu adalah Ar-Romahur Muzi. Kitabnya apa? Kitabnya Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Rawi wal Wa'i. Ada Romahur Muzi, kemudian setelahnya juga ada Al-Hakim. Beliau punya kitab Ma'rifah Ulumul Hadis. Ada di sisi mana ada bawah. Kemudian juga ada Imam Hakim ini nulis beberapa. Kemudian dilengkapi sama Abu Nuaim, Shoaib Mustakhraj. Nah, di mana beliau nulis mustalahnya di Mustakhraj ini di awal. Di Mustakhraj ini beliau nulis beberapa masalah hadis. Nah, pokoknya nanti setelah mereka ini setelah mulai terjadi ya, maksudnya mulai terbentuk lah, mulai tertaksis. Kayak Romahur Muzi belum emang nulisnya benar-benar tentang ilmu hadis itu secara kecil satu apa gitu, tapi belum lengkap. Sampai di masanya namanya Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib. Beliau ngapain? Beliau tuh menuliskan semua subdisiplin ilmu mustalah. Tapi jadiin satu-satu kitab bener-bener gitu loh. Nah, yang paling mahakarya beliau apa? Ada dua. Yaitu pertama Al-Kifayah fi Ulumir Riwayah. Sama yang kedua itu ada Al-Jami li Akhlaqir Rawi. Coba, ada gak? Tapi kayaknya tuh Enggak. Oh enggak. Nah ini dia. Ini Al-Jami li Akhlaqir Rawi, ini punya kitab Khatib Baghdadi. Dan ini yang cetakannya mereka bos lebih dari luar sebelum lebih tebal. Cetakannya Syekh Maher. Tahqiqannya Syekh Maher. Nah itu kan Kifayah itu tuh itu Al-Jami itu tentang bagaimana akhlaknya seorang talibul hadis. Nah kalau Al-Kifayah ini baru nih usul riwayahnya mustalah. Itu kan salah satu ilmu disiplin mustalah. Nah, Al-Kifayah ini juga kitabnya Khatib. Tapi jadi satu-satu tuh hampir semua mamin ilmin kecuali beliau tuh udah nulis. Makanya sampai dikatakan kalau orang yang insaf pasti mengatakan bahwasanya semua orang setelah Khatib Baghdadi maka iyal kepada beliau. Pasti nginduk kepada beliau. Nah setelah Khatib Baghdadi ini ada namanya Ibnu Shalah. Nah Ibnu Shalah lah ini ya beliau lah yang mengumpulkan semua Khatib Baghdadi itu semuanya dikumpulin gitu loh. Jadi satu kitab. Nah namanya Ma'rifah Anwarul Hadis ini. Namanya Ibnu Shalah. Nah dari sinilah nanti semuanya itu bermuara. Hakim itu ada juga. Hakim itu ini kitabnya. Enggak, yang Hakim itu ini. Yang biru itu ya? Ya. Nah ini Ma'rifah Ulumul Hadis wa Kamiyat Ajnasihi. Ini yang kita ini nih. Ini dia kitabnya. Nah setelah Ibnu Shalah ini baru ada yang mengikhtisor, ada yang mentaklik ataupun ada yang iktirot lah ya. Ada yang menagumkan. Nagum apa namanya? Nagum tuh contoh yang ikhtisor, contoh siapa? Contohnya Ibnu Katsir di Ikhtisar Ulumul Hadis itu. Kemudian contoh lagi ikhtisor siapa? Imam Nawawi di Irsyatul Haqa'iq yang nanti belum ikhtisor lagi jadi At-Taqrib. Habis itu nanti jadilah Tadribur Rawi yang sekarang jadi muqarrarnya syariah tingkat 1. Kemudian ada yang iktirot. Siapa iktirot itu komentar gitu loh. Kayak contoh pertama Islah Limuqaddimah Ibnu Shalah punya Imam Qurtubi Al-Hanafi ya. Kemudian yang kedua ada Taqiyat wa Hidayah Iraqi, beliau tuh kadang iktirot kadang juga menolong. Yang ketiga Nukatnya Ibnu Hajar, yang keempat Nukatnya Iraqi, itu yang paling terkenal. Yang menagumkan siapa? Yang menagumkan yang paling terkenal adalah nadhomnya Imam Iraqi. Ya. Juga nadhomnya Imam Suyuti juga punya. Dan disyarah sama Sakhawi di Fathul Mughis. Sebenarnya ada Sakhawi sama Iraqi juga nyarah ya. Fathul Mughis malah bagusan punya Sakhawi. Begitu. Dari Ibnu Shalah ini semua bermuara. Kayak dari sinilah. Nah, salah satu yang mengikhtisar itu siapa juga? Ibnu Hajar di Nuzhatun Nadzar. Beliau juga mengikhtisar punyanya Ibnu Shalah. Nah, Taisir ini beliau tuh ikutin manhajnya Ibnu Hajar di Nuzhatun Nadzar.
cuman dipermudah, sangat dipermudah karena Ibnu Battuta kadang agak-agak bikin kepala puyeng gimana gitu. Nah kalau di sini beliau memudahkan. Nah itulah nasihat. Jadi nasihatnya apa intinya? Nasihatnya yang pertama di sahabat itu belum ada, cuman mereka udah yang namanya ilmu mustalah itu udah di mereka juga ada. Nah kemudian di tabiin juga masih belum secara ini ya termudawan gitu, tapi hadisnya udah mulai tertulis. Nah cuman yang pertama itu siapa? Imam Syafi'i ya, dimana di Ar-Risalah. Nah inilah pertama, itu pertama mustalah tuh pertama tuh masih muntasyir itulah, lam yudawan mustaqilan ya. Nah kemudian setelahnya mustaqilan. Nah mustaqilan ini nanti yang pertama mustaqilan masih ibtidai lah ya, itu kayak zamannya Roma Hurmuzi dan lain-lain ini. Kemudian baru dikumpulan semuanya sama khotib ini di Al-Khotib. Baru setelahnya Ibnu Shalah. Nah dari Ibnu Shalah ini semuanya muncul. Begitulah nasy'ah ilmu hadis, paham kan? Ada yang tidak paham? Kalau yang apa Az-Zuhri itu Az-Zuhri itu beliau nulis namanya ilmu itu ada dua kan, ilmu hadis. Ya ada riwayah, ada diroyah. Nah Zuhri itu yang di sini, dia yang pertama kali diperintahkan untuk menuliskan semua hadis yang ada. Nah itu Zuhri. Nah kalau yang riwayah yaitu Ar-Rahul Muslim. Diroyah. Kalau yang Baihaqi itu maksudnya gimana dia? Baihaqi di sini. Situ Beliau itu kan membahagikan gurunya Imam Hakim. guru yang pakai yang ini kan ya? Allah alam bisawab. Oke. Kita mau baca bil. gimana nggak tahu. Jadi mau dibaca gak untuk nasy'ahnya? Ya ini mau tanya. Di sini kan Kalau di apa ya? Dibikin Dirapiin. jadi bagus deh dirapiin kalau punya apa? Apa aja ya? jangan ngapain. Di sini kan dikatakan ya al-isti'ab dijaga abwab al-mustalah ma'am kana bi syartin mukhtasar. Amma min haitsu tabwib wa tartib faqad istafadtu min tariqah al-Hafidz Ibnu Hajar bi nukhbati wa syarhiha. Berarti tartib sama tabwib sesuai dengan nukhbah. Akan tetapi kalau isinya kalau di sini kan fa innahu khairu tartib tawassala ilaihi rahimahullah wa kana jullu i'timadi fil madah al-ilmiyah. Berarti secara ta'rif dan lain-lain yang ngikutinya punya Ibnu Shalah sama Imam Nawawi ya. Coba. Ini kitab ini. Mana kata-katanya? Wa kana jullu i'timadi fil madah al-ilmiyah halaman 8. Yang ketiga al-istiab. Nah, terus di situ kan wa kana jullu i'timadi fil madah al-ilmiyah ala ulumil hadis bi Ibnu Shalah wa mukhtasarihi at-taqrib an-Nawawi wa syarhihi at-tadrib bis-Suyuti. Berarti ini ya secara takrif mungkin juga taksim kayak gitu emang ngikutin ini. Pertama ya kan Ibnu beliau Shalah. bilang minah itu tartib beliau pakai Ibnu Hajar ya. Fa innahu khairu tartibin tawassal ilaihi. Makanya dulu itu film ada ilmiah al hadis Ibnu Shalah untuk saya takrib sama tadrib. Yang dimana sebenarnya kenapa pakai pertama dia? Sebenarnya intinya mau dia pakai ulumul hadis ataupun dia tadrib ataupun takrib, nanti ujung-ujungnya hadis ini kan dia asalnya semua kitab kan. Iya. Dia mau dia pakai Ibnu Hajar pun pasti dia kena di Ibnu Shalah. Dan yang kedua takrib. Takrib Nawawi itu udah include di tadrib. Iya. Karena apa? Karena yang maksud itu kan beliau mensyarahnya itu kayak Ibnu Hajar nyarah nukhbahnya itu digabung gitu loh. Nah, di tadrib Imam Suyuti itu beliau kadang juga menukil kalamnya Ibnu Hajar gitu. Yang dimana emang itu juga di Nuzha. Jadi sebenarnya mau beliau nulis kayak gini ya sebenarnya intinya mah ada di tadrib ada, di Suyuti ada, di Nuzha ada gitu. Cuman emang mungkin kalau di sini beliau bilang emang itu teks gitu. Lagi udah.
Gimana mau dibacanya? Apa langsung aja? Ikut. Gimana? Baca. Bismillah ya. Udah baca. Yang baca Kita aja. muridnya. Itu bisa sambil makan. Dari mulai mana? Enggak, dia Dari halaman berapa ya? Berarti halaman 10. نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها. يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز والسنة النبوية. Maujudatnya khobar ya. وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وجاء في السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أو عام سامع. وفي رواية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فرب حامل فقه ليس بفقيه. Maksudnya apa? Nadoro itu artinya kan apa? Seri-seri. Kayak menyanjung lah ya. Kalau itu menyanjung orang yang dia itu sami amin nasyai'an, dia mendengar dari gurunya. Fabalaghahu, maka dia sampaikan kepada muridnya kan. Setelahnya dia sampaikan kepada saya. Fabalaghahu kama sami', maka dia menjelaskan bahasanya seperti apa yang dia dengarkan. Farubba mubalik, maka betapa banyak mubaligin atau mubalag orang yang disampaikan itu au aminasami, dan dia itu lebih tahu, lebih paham daripada yang ini. Karena apa? Dan juga di riwayat lain warubah min fikhin ilaman wa afqah, kadang orang yang bawa sebuah permasalahan hadis dan juga fikihnya, maksudnya artinya ke orang yang lebih pintar kan kadang. Tapi kadang juga warubah min fikhin laisa bi fakih, dan juga kadang orangnya itu dia itu emang bukan fakih, dia itu hanya pembawa aja. Tapi dia nggak paham maksudnya, cuman dia kasih setelahnya. Itu maksudnya ya ini, maksudnya kita tuh udah diperintahkan untuk membawakan hadis kepada setelahnya kita. ففي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها. Di sini yang apa syahidnya? Di sini apa syahidnya? Syahid buat ini perintah buat kita untuk tasabut di ayat kan enggak di hadisnya. Kalau di ayat itu mah gampang. Awalnya tadi. Itu yang nadallahu imran sami'a minna syai'an fabalaghahu kama sami'. Ya fabalaghahu kama sami'. Itu yang jadi syahidnya, bukan salahnya. Jadi syahid itu dia menyampaikan seperti apa yang dia dengarkan gitu. Kalau yang ini kriteria perubahan ini Itu selanjutnya dia nadallahu imran sami'a minna syai'an fabalaghahu kama sami'. Farud bahabil fikhin ilaman wa afqahu minhum. Farud bahabil fikhin laysa bifaqih. Itu ganti sebagai Iya, ganti mubalak. Ganti yang lain mubalak. tuh kalau mubalak ini itu diganti paham. هذا الحديث مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين وامتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها ولا سيما إذا شكوا في صدق الناقل لها فظهر بناء على هذا موضوع العناية بالإسناد وقيمته في قبول الأخبار أو ردها. وقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. Apa? وبناء على أن الخبر لا يقبل. Ini kok ininya
Dobetnya agak masalah ya. Di sini enggak. Yang ini Ya, ini ada. Oh iya. kayak anna jadi an Oh, iya, sama link. ila ahli bid'ah baik bid'ah. Wa bina'an ala anna al-khabar la yuqbalu illa ba'da ma'rifati sanadihi faqad dhahara ilmu al-jarh wa ta'dil wal kalam 'ala arwah wa ma'rifati al-muttasil aw al-munqati' min al-asanid wa ma'rifati al-'ilal al-khafiyyah wa dhahara al-kalam fi ba'd arwah lakin ala qillah likillati arwah al-majruhin fi awal al-amr. Paham belum? Sedikit dari ringkasannya apa maksudnya? Nah, karena Telan dulu. asalnya bahwasannya menisbahkan kalam Nabi itu suatu yang berat, maka ketika kita menisbahkan kepada suatu Nabi, itu kita tuh nggak bakal bisa menisbahkan kecuali kita tuh harus tahu sanadnya dulu. Karena dengan sanad itu kan kita tahu siapa perkataannya kan. Nah, karena dibutuhkan karena perkataan Ibnu Sirin kan, mulai zaman fitnah itu akhirnya dibutuhkan penyaringan riwayat. Akhirnya muncullah ilmu jarh wa ta'dil. Akhirnya muncul ilmu jarh wa ta'dil buat apa? Karena kita tahu mana yang bisa diambil orangnya, mana yang enggak. Gitu. Dan juga kalam arwah dan juga masalah kita mengetahui ittisal sama inqita'nya suatu sanad. Dari kitab Ilal, dari Tarikh Kabir juga kan dijelasin dan lain-lainnya. Ini sama ini enggak pernah ketemu gitu. Ma'rifah ilal juga ada ilal khafiyah. Kayak contoh apa? Kayak masalah hadisnya Zuhri dengan Husaim dia nggak ketemu gitu contohnya. Husaim. Ataupun kayak contoh riwayatnya Fulan dari sahabat ini nggak mutasil. Kenapa? Karena Fulan ini belum pernah ketemu sama sahabat. Itulah ilal khafiyah. Ataupun kesalahan. Zuhri itu benar kecuali hadis A, B, C. Juga ada itu wador kalam fi riwayat lakin anakilah tapi masih dikit zaman tersebut karena apa ya karena emang orang-orangnya masih dikit yang diperiwayatkan makin bawah makin banyak. Ulang tahun berapa sih Zahara ilmu al-jarh wa ta'dil? Jarh wa ta'dil Apa berapa? setelah zamannya Imam Syafi'i udah ngomong temen Imam Syafi'i dikit ini dari tentang atas Zamannya dari awal Jarh wa ta'dil tuh mulai dari awal Ibnu Sirin tuh Oh iya. setelah zaman sahabat langsung udah ada. ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وكيفية تحمله وأدائه. Tahammul itu artinya ini ya kita menimba ilmu dengar dari syekh itu tahammul. Ada tuh menyampaikan kan tahammalan bahwa ومعرفة ناسخه من منسوخه وغريبه وغير ذلك إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء شفويا ثم تطور الأمر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل لكن في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم ini masuk kemana? Masuk yang kayak ini ya, yang Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim. Maksudnya udah mulai tertulis, cuman mamzujah masih tercampur-campur. Atasnya itu yang dari zaman sahabat dan lain-lain masih di sini, masih belum ada. Oh iya. Yang tertulis karena apa? Karena Syafawiyan kan. كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث مثل كتاب الرسالة وكتاب كلاهما للإمام الشافعي. وأخيرا لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح واستقل كل فن من غيره عن غيره وذلك في القرن الرابع الهجري. Nah ini berarti ini mulai di abad keempat ya. Karena apa abad keempat? Ada yang tahu gak ilahnya? awal Kenapa? Ilahnya itu karena abad ke-1 sampai abad ke-3 itu tata cara orang menuntut ilmunya beda sama abad ke-4 ke belakang. Abad 1 sampai 3 itu masih safar muter-muter. Bukhari, Muslim kan safar muter-muter. Tapi zaman mereka tuh udah lagi tertulis kan, mulai penulisan. Sampai selesai di abad ke-3 terakhir itu belum ada. Abad ke-4 tuh orang-orang mulai belajar pakai kitabnya masing-masing. Tapi udah tinggal dinasah-nasah gitu loh. Tidak ada yang nulis tapi udah termaktub. Nah itu bedanya. Bedanya abad ke-3 Asal tadwin berarti ya. Makanya semua itu udah istilah udah dan lain-lain.
abad keempat deh. أفرد العلماء وعلم المصطلح في Makanya dikatakan bahwa abad ketiga ke bawah itu adalah mutaqaddimin, keempat ke belakang itu adalah mutakhirin. Siapa yang ngomong Az-Zahabi di Lisan Nizam. Misalnya yang fikih itu. Ya, yang fikih beda kan, yang fikih kan bilang abad keempat ke atas, keempat ke bawah baru. أفرد العلماء وعلم المصطلح في كتاب مستقل وكان من أول من أفرده بالتصنيف القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن ابن خلاد الرماه الرمزي Itu yang ini. Rumus ini. المتوفى سنة 360 في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي وسأذكر أشهر المصنفات في علم المصطلح من حين إفراده بالتصنيف إلى يومنا هذا. Nah, ini beliau jelasin sampai segini doang. Setelahnya ini tuh baru nih masuk Asyhar Musannafat. Pertama ada Mu'azzaz Al-Fasil kan, itu udah akan dijelasin. Tapi apa? Lakinnahu lam yastau'ib. Beliau itu belum menstau'ab semua mabhas ya. كلها هذا شأن من يفتتح التصنيف في أي علم غالبا. Yang kedua معرفة علوم الحديث. صنفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم. Ya, ini yang Al-Hakim ini. لكنه لم يهذب الأبحاث ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب. Ketiga المستخرج على معرفة علوم الحديث صنفه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 430 استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتابه معرفة علوم الحديث من قواعد هذا الفن لكنه ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها عليه أيضا. Terus keempat al-kifayah fi ilmi riwayah sannafahu Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit al-Khatib al-Baghdadi bahwa ada hanya kafnya hilang bahwa kitab hafil bitahriri masail hadzal fan wa bayan qawaid riwayah wa yu'addu min ajalli masadir hadzal ilm. Yang kelima al-jami' al-akhlaqi wa adab as-sami', Itu yang tadi juga. Ini al-jami'. وهو فريد في بابه قيم في أبحاثه ومحتوياته وقل فن من فنون علم الحديث إلا وصنف الخطيب فيه كتابا مفردا فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. Paman ya? الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع صنفه القاضي إياض بن موسى اليحصبي وهو كتاب غير شامل لجميع أبحاث المصطلح بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء وما يتفرع عنهما لكنه جيد في بابه حسن التنسيق والترتيب. Kalau di hadis tahammul kita mendengar hadis gitu ya, dan adanya ما لا يسع المحدث جهله صنفه أبو حفص عمر بن عبد المجيد. Terus ulumul hadis صنفه أبو عمرو عثمان ibn عبد الرحمن الشهرزوري. Ini musolah ya? Al-Mashhur namanya Utsman bin Abdurrahman Asy-Syahrazuri al-Mashhur bi Ibn Salah. Wa kitabu hadza masyhurun bainan nas bi muqaddimat Ibn Salah. Ini maksudnya muqaddimah Ibn Salah itu dia cuma muqaddimah doang. Bukan. Maksudnya itu sering dia itu nama Ibn Salah itu ada 3. Ada ulumul hadis, Muqaddimah Ibn Salah sama Ma'rifah Anwa ulumul hadis. Nah, yang mana yang pas buat namanya di tahqiqnya Syekh Maher Hasan Fahal belum jelasin bahwasanya yang paling roji itu yang Ma'rifah Anwa ilmu hadis. Kalau yang Muqaddimah, yang ulumul hadis itu kayak takrib aja. Takribi lah penjelasan takrib. Itu satu buku tapi 3 nama. Sebut 3 nama. Bahwa min ajwadil kutub fil mustalah jama'a fihi mu'allifuhu ma tafarraqa fi ghairihi min kutubil khatib aman taqaddamahu fakana kitaban hafilan bil fawaid lakinnahu lam yurattibuhu ala al wad'il munasib li'annahu
am lahu syai'an fa syai'an wa huwa ma'a hadza. Kenapa li'annahu amlahu syai'an fa syai'an? Karena beliau itu ketika beliau menulis kitab ini tuh, beliau itu jadi guru. Beliau jadi guru juga. Itu beliau tuh nulis ya lagi iseng gitu nulis, terus lagi iseng nulis, nulis. Jadi satu, makanya kadang tuh ada yang bilang taktik itu tuh ada sedikit masalah dan lain-lain, setelahnya nanti banyak komentarin. Kenapa? Sebabnya itu karena nulisnya pelan-pelan, bukan tafarruq. Langsung. Wa huwa ma'a hadza 'umdatu man jaa'a ba'dahu min al-ulama fa kam min mukhtasarin lahu wa nadhimin wa mu'arid lahu mu'aridin lahu. Ini mukhtasar ya? Iya, mukhtasar. Mukhtasar itu orang yang mengikhtisar. Siapa contohnya ya tadi An-Nawawi di Irsyatul Aqaid. Di mana? Nah, ini kan ikhtisar. Iya, itu kan. Contohnya Imam Nawawi beliau punya kitab Irsyatul Aqaid, kemudian juga ikhtisar Ibnu Hajar, ikhtisar Ibnu Katsir. Nawawi juga ada ikhtisar At-Takrib, juga ikhtisarnya punyanya Qodiyat juga. Qodiyat. Al-Bahabi itu kan nuliskan Al-Muqiddah, atasnya Al-Muqiddah aslinya itu juga ikhtisarnya. Itu apa itu? Ikhtisarnya semuanya ikhtisarnya Ibnu Salah enggak, Al-Muqiddah itu ikhtisar dari Ibnu Daqiq Al-Id. Kitabnya itu Ikhtirah. Ikhtirah itu ikhtisar dari Ibnu Salah. Oh, berarti buat apa? Kalau yang mu'arid Ibnu Salah ini. Nah, kalau yang mu'arid itu contohnya tadi Maghrutai, namanya Islah li Muqaddimah Ibnu Salah. ya Mu'arid. Nazim Al-Iraqi sama Suyuti. Muntasir itu yang menolong. Kayak contoh, Maghrutai itu kan beliau ngomen. Kenapa? Karena wallahu alam ya. Kata-katanya itu karena hampir semua mustalah yang nulis itu Syafi'i kan. Oh. Lihat dari awal. Hampir semuanya Syafi'i. Khatib, Ibnu Salah, Nawawi, Ibnu Hajar, siapa gitu kan. Akhirnya Maghrutai ya biasa mungkin antar mazhab gitu. Mazhabnya apa? Hanafi. Nah, Muntasir siapa? Contohnya ketika lagi di I'tirad sama beliau, akhirnya dijawab sama Al-Iraqi, sama Ibnu Hajar. Tapi kadang Ibnu Hajar, Iraqi juga kadang mengiktirad juga, mengarif juga kayak Ibnu Salah kadang. Tadzkirah itu maksudnya mana? Tadzkirah dari Ibnu Mulakin. Maksudnya ke ikhtisar Ibnu Salah. Kitab juga kan. Berarti yang nulis banyak banget ya. Banyak. Punya ini. Banyak banget. Ikhtirah punya Daqiq Al-Aid. Terus tahfiz lagi. Jadi Yang kita tadi kan. bukan pernah belajar begitu kan? Masukin Belum. Di adik. Jadi pakai apa tahfizan. Yang udah pakai begitu. Nah, kata gua tahfizan. atau yang di belakangnya Lanjut. mana itu sih? Yang di belakangnya apa? Ya. Nah, oke. Tadrib rawi, at-takrib wa taysir li ma'rifati sunanil bashir an-nadhir. Punya Imam Nawawi. Kitab hadza ikhtisar li kitab ulumul hadis Ibnu Salah, bahwa kitab menjadi lakinnahu mughlaqul ibarati ahyanan. Nah, takrib ini dia ikhtisar yang kedua sebenarnya. Terusnya Irsyatul Aqaid. Ngedas. Enggak juga. Atau cabut yang di HP-nya coba. Jadi Tadrib Rawi fi Syarh Takrib Nawawi punyanya As-Suyuti. Ini yang jadi muqarrar jadi azhar ya. Wa syarh li kitab Takrib Nawawi kama huwa wadihun min ismi jama'a fi mu'allifuhu min al-fawaid asy-syai' al-katsir. Terus Nadm ad-Durar fi ilmi al-athar. Yang soalnya Nawawi atau Nawawi? Nawawi enggak sih? Di atas Nawawi. Nawawi. Ada fatahnya. Nawawi enggak ada. Nawawi. Berarti ini kurang. Jadi waktu saya baca di sini kayak enggak pakai alif. Ini kan nggak pakai. Ini pakai. An-Nawawi. Habis itu nazam tadi lil Iraqi itu. ومشهورة باسم ألفية العراقي نظم فيها علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه وهي جيدة غزيرة الفوائد وعليها شروح متعددة منها شرحان للمؤلف نفسه.
Ini dong. At-Tabsirah wa Tadhkirah. Lil mu'allif nafsi. Oh, beliaunya sendiri. Fathul Mughith fi Syarh Alfiyatil Hadits. Sunnah Muhammad As-Sakhawi. Aso ini punya kayak ini ya, rival sama Imam Suyuti. Yaitu kayak dua-duanya ada qabul di sisi Allah. As-Sakhawi dapat qabulnya di Fathul Mughithnya. Ya. Suyuti dapat qabulnya di Takrib Nawawinya. Tadrib Rawiya. Tadi Brawiya Ustaz, Tadi Brawiya di syarah takrib. Oh, dia mensarahnya Imam Nawawi takrib tadi kan. Mensarah kita Imam Nawawi takrib tadi kan. Terus bahwa syarhun ala alfiyatil Iraqi wa huwa man awfa syuruhul alfiyah wa wajadiha nukhbatul fikar fi mustalahi ahli al-athar. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa juzun sabir mukhtasarun jiddan lakinnahu min anfa'il mukhtasarat wa ajwadiha tartiban ibtakara fihi mu'allifu tariqatan bitartib wa taqsim lam yusbaq ilaiha faqad syarahahu mu'allifuhu bi syarhi sammahu nuzhatan nazar kama syarahahu ghairuhu. Al-Manzumatul Baiquniyah lil Baiquni al-mutawaffasana wa hiya min al-manzumat al-mukhtasarah idh la yatajawaz 34 baitan wa tu'addu min al-mukhtasarat an-nafi'ah al-mashhurah wa 'alayha syuruh muta'addidah. Beliau Qawaid at-tahdits lil Qasimi wa huwa kitabun muharrarun mufidun wa hunaka musannafat ukhra katsirah yatulu dzikruha iktasahtu ala dzikril masyhur minha fajazallahu al-jami'a anna wa 'anil muslimina khairal jazaa. Amin. Langsung baca lagi. Ta'rifatun awwaliyatun ilmu mustalah huwa ilmun bi usulin wa qawaid yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan haythul qabul wa ghaitul qabul. Kayak minat ke bawah. ke bawah. Min haythul qabul wa ghaitul kan? Ada penjelasan? Nggak ada. Maudu'uhu as-sanad. Ini cuman ini apa namanya? Mubadi Asyraf. As-sanad wal matan min haythul qabul wa ghaitul. Samaratuhu tamyizus sahih min as-saqim min al-ahadits. Al-hadis Kenapa maudunya min haitsul qabul warwat? Karena kalau asanad wal matan, kalau min haitsu cuman kayak sardan gitu, dia jadinya ilmu riwayah dia. Nah ini kan kalau ilmu mustalah itu intinya apa? Intinya itu kita ingin mengetahui ahwal sanad sama matannya, apakah dia diterima atau enggak. ilmu riwayah itu nggak langsung mustalah hadis, ilmu mustalah hadis. Ilmu hadis itu ada dua, riwayah itu mustalah, riwayah itu syarat hadis gitu loh. Jadi kalau yang pas di awal-awal tadi di nasyahnya itu dua-duanya riwayatan apa? Tergantung. Pas di awal-awal. Di awal-awal di sini ya semua riwayat salah riwayat. itu berarti masuk juga ada riwayat dan riwayatan. Enggak riwayatan dari segi kalau contoh antum majlis sama kitab Al-Qur'an. Berarti masih kayak teori doang belum ditaduin ya. Itu yang riwayat dulu. Riwayat. Berarti zaman Nabi riwayat semua ya? Enggak lah zaman Nabi. Nabi kan pusatnya. Riwayatan juga lah. Riwayatan juga riwayat itu dari syarahnya. Terus ketika Nabi bilang man kadzaba alayya mutamidan falyatabawa man kadzaba alayya laisa ka'adzibin al-ahad. Itu kan juga tahdir masalah riwayat. Terus kayak contoh yang lagi ini ya juga bi'sal asyir. Itu kan juga jarwa takdil tuh. Cuma ini marojul fulan lau kimulail. Itu jarwa takdil. Mungkin secara teori doang semua tapi ya belum ada. Bukan secara tatbiki justru. Ya teori dan Teorinya belum ada. iya saya tasbih. Al-hadits lughatan al-jadid wa yujma'u ala ahadits ala khilafil qiyas. Istilahan Nih tar al-hadis lughatan jadid. Kenapa di al-jadid? Ada yang tahu enggak maksudnya? Ada. Jadi baru aja. Besar. Maksudnya? dia mau secara lughah hadatnya jadi Ini luwat ada mas.
Kenapa dibilang al-jadid? Buat membedakan antara Quran sama hadis. Quran itu kan qadim. Nah, kalau hadis itu diganti dari al-jadid. Quran qadim. Oh, udah ini. Al-Quran kan kalamullah kan kalau menurut ini kan qadim. Nah, makanya sini kan al-hadis Sampai apa situ ya? asal usulnya al-hadis. Karena dia didul qadim. Makanya lugutan itu dia al-hadis kenapa didul qadim? Karena perkataan Nabi kan. Dan perkataan Nabi itu kan hadis. Dari mana? Allah berkata. Itu lagi baca gitu. Allah. Al-khabar istilahan ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin. Nah, untuk istilahan sendiri untuk hadis kalau indal muhadisin dia ma'udhifa yang dinisbahkan ke Nabi. Min qaulin ataupun fi'lin ataupun takrir atau sifat. Sifatnya ada dua, ada khuluqiyah kan. Ada sifat akhlaknya, ada sifat contoh Rasul akhlaknya Quran. Rasul nggak pernah marah gitu itulah. Sifat khuluqiyahnya itu kayak contoh Rasul tingginya nggak tinggi banget, nggak rendah banget gitu gitulah. Gitu. Nah, kalau di indal fuqaha dia kan apa istilah fuqaha? Ma tabata Nabi SAW, tapi kalau indal fuqaha tuh yang dia itu bukan sunnah enggak matabata Nabi SAW gitu tuh. Tapi min qaulin au fi'lin gitu. Tapi kalau nggak salah nggak ada yang sifat khuluqiyah ataupun dan lain-lainnya. Karena itu nanti nggak masuk ke ahkam usul. Juga kalau usul manakola. Kalau usul itu manakola, fuqaha itu matabata. Istilah kalau indal muhadisin ma udifa. Tadi yang sifat ada khuluqiyah ya. Khuluqiyah sama khuluqiyah. Khuluqiyah itu yang kayak tinggi pendek. Tinggi terus putih keperawakan. Oke. Takrir tuh ya ikrar ya. Tinggi gitu ya. Al-khabar lughatan an-naba wa jam'uhu akhbar. Ya, kenapa dia makan naba? Ayo. Karena naba itu apa naba? Coba itu Khabarun azim kan ya. Makanya di salah satu nabi kan ada dua kata kan nabi. Di Quran nabi dari naba dari yang tinggi sama naba'a dari makanya nabiin kan ada di qiraat kan nabiin bukan nabiin karena nabiin itu dari asal katanya naba ini yaitu pemberi kabar azim. Kalau nabiin dia ini apa? Nabiin naba orang yang tinggi derajatnya gitu dari tapaan. Yang sapaan. Assalamualaikum. Istilahan fihi thalathatu aqwal wa hiya al-ula al-awwal huwa muradifun lil hadith ay anna ma'nahuma wahidun istilahan. Wahidun istilahan. Wahidun istilahan maksudnya? Berarti Secara istilah itu satu makna. ma'udhifa Sama sama hadis itu hadis. sama. Mughayyirun lahu ay fal hadith ma ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabar ma ja'a an ghairihi. Kan kabar itu kan kayak informasi lah gitu. A'am minhu ay fal hadith ma ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabar ma ja'a anhu au an ghairihi. Paham kan? Karena kayak seakan-akan kita kan kabar itu kan hadis itu informasi yang dari Nabi doang. Kalau khobar informasi ya bisa dari Nabi, bisa dari yang lainnya kan. Anu ini Angguri selain Nabi. Aku dapat sama Nabi. Maksudnya aku kayak sampai itu gitu kan. bukan khobar sama Nabi nih. Dan tiga makna, ada yang bilang ayo khobar sama hadis, ada yang bilang dia sama. Itu dalam hadisin, ada yang bilang khobar itu dia beda sama hadis. Khobar itu untuk orang-orang selain Nabi. Kayak contoh khobar dari kaum Israiliyat, khobar dari sahabat, khobar dari tabiin itu kan. Nah, ada bilang yang ketiga khobar sama hadis itu dia am khos. Kenapa am khos? Karena kita kiasin kayak informasi lah. Antum informasi, ada informasi dari Nabi, informasi dari orang, informasi dari teman, informasi dari sahabat. Makanya khobar hadis itu informasi yang khusus cuma buat Nabi. Tapi kalau khobar informasi ya bebas mau dari siapa aja kan. Yang mughayyir tadi yang am, baru kalau yang am tuh maksudnya khabar tuh bisa masuk Nabi dan yang lain. Kalau yang amu Mutlak. Al-athar lughatan baqiyatu syai' istilahan fi qawlan huma huwa muradifun lil hadith ay anna ma'nahuma wahid istilahan mughayyirun lahu wa huwa ma udhifa ila sahabati wat tabi'in min aqwalin aw af'al. Nah, kenapa dianggap al-athar juga kerap bisa jadi asar juga jadi salah satu nama? Karena
kan yang tertinggal dari Nabi itu kan yang kasih contohnya kayak hadis itu kan peninggalannya Nabi lah, makanya bukan akhbar. Al-isnad lahu ma'nayan azwul hadis ila qailihi musnadan. Ini kalau yang pertama kan athar kan ada yang bilang sama ya maknanya, oke nggak masalah. Ada yang bilang beda. Yaitu kalau hadis itu buat Nabi doang, kalau athar itu buat selain Nabi. Kayak gitu athar dari sahabat kan sering kita dengar tuh di Indonesia. Athar tabi'in dan lain-lain. Al-isnad lahu ma'nayan azwul hadis ila qailihi musnadan. Silsilatu rijal al-musilatu lil matni wa huwa bihadzal ma'na muradifun lis-sanad. Nah, baca sanad dulu aja. السند لغة المعتمد وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه. اصطلاحا سلسلة الرجال الموصلة للمتن. Nah, di sini untuk masalah isnad sama sanad biasanya nggak dibayarin ya. Yang pertama, al isnad lahu maknanya tentang azul hadits la qailihi musnadan. Maksudnya azul itu kan artinya azul itu kan kayak mengarahkan ya. Kayak mengarahkan itulah azul hadis ila qailihi musnadan secara sanad. Kalau yang B dia bilang isnad itu silsilatur rajul. Musilat ilal matan. Nah, ini kalau yang pakai pertama, dia itu beda sama yang kedua. Bedanya apa? Kalau isnad itu adalah ini kebalik deh. Isnad itu adalah gini bedanya tuh. Kalau isnad itu adalah kita ngomong. Amaliyahnya. Nah, isnad itu amaliyahnya. Kayak contoh Ustaz Beni punya sanad ke qiraatnya Nabi itu kan. Ada sana syekhuna gini. Nah, itu ngomong Ustaz Beni itu namanya sanad sebenarnya sih kayak kebalik. Ya udah namanya isnad. Itu namanya isnad. Jadi nanti anda cek lagi dah. Amaliyah itu isnad. Cuman kalau yang tertulis itu maktub itu namanya sanad. Kayak contoh antum Ustaz sahadah antum, Ustaz ijazah antum itu namanya sanad. Tapi ketika antum bilang ke murid antum, nih guru saya dari fulan, itu namanya isnad. Paham kan? Ya. Makanya itu azul hadis kita ngarahin. Berarti kayak apa ya tadi? Mengabari sanadnya. Ini yang mengabari sanadnya itu namanya isnad. Kalau azhur dia artinya apa berarti? Yang mengarahkan. Kirain cuma ini mufrad sama jamak. Enggak, bukan. Kayak tapi ada yang bilang isnad sama sanad, ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Nah, kalau beda apa bedanya? Tadi kalau beda yang membedakan kalau isnad itu azulnya ya lagi sanad itu ya udah cuma tulisannya doang. Al-matan lughatan ma saluba wartafa'a minal ard. Istilahan ma yantahi ilaihi sanad minal kalam. Solubar nih apa kan terangkat ya? Makanya salib itu kan karena ya begini kan diangkat sulbu. Soluba. Yang keras. Lanjut. Al-musnad bi fathin nun. Betul enggak? Kokoh. Sebetulnya salah. Kokoh berarti. Kokoh. Lughatan ismu maf'ulin min asnada syai' man asnada syai' ilaihi bima'na azahu wa nasabahu ilaihi. Istilahan lahu thalathatu ma'anin. Kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatu kulli sahabi ala hiddah. Artinya apa itu? Nanti tiga-tiganya dulu. Al-hadithul marfu' al-muttasilu sanadan ay an yurada bihi as-sanad fayakun bihadzal ma'na masdaran mimiyan. Tadi ada isnad, terus sanad, sekarang musnad. Di sini yang ketiga nggak masyhur sih. Cuma jelas kalau musnad itu ada 3 makna. Yang pertama musnad itu bermakna adalah kitab Musnad Ahmad itu. Maksud yang pertama itu kitab yang mengumpulkan di dalamnya marwiyat-marwiyatnya sahabat secara sendiri-sendiri.
Kalau antum buka Musnad Ahmad itu kan Musnad Abu Hurairah dulu selesain 2000-an berapa hari Sesuai baru abjad ya. enggak Tertibnya bebas Tartibnya kayaknya nanti. bukan abjad. Yang pertama tuh Musnad Ahmad yang pertama Khulafaur Rasyidin gitu. Nanti baru abjad. Dan menurut setiap musnad beda-beda tartibnya, kan ya? Iya. Tergantung. Nah kayak gitu kan. Nah itu musnad yang pertama maksudnya. Al-Ahidah itu kan jadi satu kitab enggak. Selesaiin dulu sahabat tertentu, lanjut lagi gitu. Yang kedua, musnad itu apa? Adalah hadis yang dia itu ujungnya itu nabi. Itu hadis musnad itu adalah hadis yang ujungnya nabi. Oh ya. Marfu ya. Yang mutasil. Berarti yang ini kita wahada itu Wahada. yang di baik itu. Oh kan nggak amal baik nih. Kalau uji validasi bukan sebelumnya lagi. Lupa ya. Gimana sih awalnya? Ya, pokoknya ada. Wakul wahidin atau wahaddah. Ah itu. Ya, Itu bukan. Bukan. Wahaddahu itu maksudnya ate wahaddahu di situ. Wakul wahidin dari masing-masing dari setiap nanti ini ata akan saya datangkan wahaddah dan akan saya jelaskan takrif-takrif. Tarifnya. Ada tarif. Yang ketiga itu aidil bihi as-sanad. Maksud ini adalah hadis yang bersanad. Maksudnya apa? Mau ujungnya nabi atau bukan selama bersanad maka itu musnad. Maksudnya yang ketiga. Paham kan? Oke, lanjut. Al-musnidu bi kasrin nun huwa man yarwi al-hadits bi sanadihi sawa'un akana 'indahu ilmun bihi am laysa lahu illa mujarrad riwayah. Al-muhaddits Bisa dijelasin nanti ya. huwa man yashtaghilu bi ilmi al-hadits riwayatan wa dirayatan wa yattali'u ala katsirin min riwayat wa ahwali ruwatiha. Al-hafidh fihi qawlan muradifun lil muhadditsi inda katsirin min al-muhadditsin wa qila huwa arfa'u darajatan min al-muhaddits bihaythu yakunu ma ya'rifuhu fi kulli tabaqati akthar mimma yajhalu. Nah, untuk masalah hafid, yang pertama ada yang mengatakan bahwa hafid itu adalah yang muradif lil hadis. Sama aja yang muhadis hafid. Ada yang membedakan. Muhadis itu dia lebih atasnya al-hafid atasnya dari muhadis. Juga yang ketiga, tapi di sini maksudnya apa? Bihaitsu. Maksudnya apa? Bihaitsu yakunu ma ya'rifu fi kulli tabaqatin aktsar mimma yajhalu. Kayak contoh. Tabaqahnya sahabat. Contoh sahabatnya ada 100, paling nggak ya dia tahu 51 lah gitu lah. Yang 49-nya nggak tahu, paling nggak lebih tahu lebih banyak daripada yang dia nggak tahu. Setiap tobakohnya tabiin ada contoh tabiin ada 100 orang, berarti paling nggak dia tahu 51 juga gitulah. Baru disebut hasil. Ya, yang ketiga juga dia yang bilang hafid itu adalah orang yang menghafal 100.000 hadis. Tapi masalah itu ada yang i'tirad. Kenapa i'tirad? Karena di Tadrib Rawi itu dikatakan bahwanya al-hafid itu dia salah satu maknanya oke, orang dia yang hafal. Cuman apakah hafal itu jadi syarat? Enggak. Apa dalilnya? Dalilnya itu adalah Imam Ibnu Madini. Ketika ditanya apakah Imam Al-Madini itu hafid? Iya. Apakah dia menghafal? Tidak. Tapi dia ma'rifah. Tapi dia itu pengetahuannya luas. Ataupun dia itu tahu bagaimana cara mengelola sebuah ilmu tersebut. Intinya hafid itu nggak harus menghafal. Kalau Hafid Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar ya karena beliau kan hadisnya banyak. Dan juga beliau Amirul Mukminin saat Ibnu Hajar. Amirul Mukminin berapa 1 juta hadis. 1 juta hadis alal qaul. Lanjut. yang dihafal. Dan juga bahkan Al-Hafidz itu kenapa dikatakan Al-Hafidz itu enggak 100.000 hadis? Karena ketika di Istiqra itu enggak semua orang yang dikatakan Al-Hafidz itu 100.000 hadis punya hadis. Lanjut. Emang hadis lebih dari 1 juta ya? 1 juta itu maksudnya apa 1 juta? Kalau tadi baru ini dikatakan 1 juta itu bukan matanya 1 juta, tapi satu hadis kan kadang mata sanadnya banyak. Satu hadis mukarrar 5 kali dan lain-lain. Itu dihitungnya 5 hadis tetap. Al-Hakim huwa man ahata ilman bi jami'il ahadits hatta la yafutahu minha illa al-yasir wa hadha ala ra'i ba'd ahli al-ilm. الفصل الأول تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا تمهيد ينقسم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا إلى Bentar.
mau 3 jam. Baca ini, baca albab. Udah berhenti nah. Berhenti dulu aja. Apa? Berhenti dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.